Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Ali Sastro Amijojo yang pertama. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Pradipa Skarmaiswari, absen 27. Nama saya Syifa Amelia Safitri, nomor absen 32. Nama saya Marangalita, absen 2. Kenapa pada diem? Gue udah kode, ya udah cepet gitu. Ya udah. Gini, gue, terus Amara, Asti, Kalista, Leonis, Yeva, udah gitu aja. Ya udah, iya. Diem-dieman. Aduh, si bodoh. Dodo. Ayo. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Ali Sastro Amijojo yang pertama. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Pradipa Skarmaiswari. Nama saya Marangalita, absen 2. Nama saya Asti Rahmana Kalista, absen 5. Saya Kalista Hana Gantari, absen 8. Saya Leoni Dwi, absen 18. Syifa Amelia Safitri, nomor absen 32. Makan, Dek. Kasih. Program kerja. Berikut merupakan beberapa program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo yang 1. Yang pertama, menjaga keamanan. Hal ini bisa dilihat dari keberanian Kabinet Ali Sastro Amijojo dalam mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya yang merupakan Kabinet Wilopo runtuh. Keberanian dalam mengambil tanggung jawab ini kemudian dilaporkan kepada DPR, karena pada masa kabinet sebelumnya banyak terjadi goncangan keamanan yang tentu sangat riskan bagi negara yang baru saja berdiri. Ada beberapa perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya. Konflik yang terjadi membuat Kabinet Ali Sastro Amijojo yang pertama kemudian mengerahkan pasukan untuk meredam, termasuk juga untuk meredam pemberontakan yang terjadi. Keadaan seperti ini kemudian menjadi pengganggu dalam menjaga stabilitas yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu, keamanan menjadi faktor yang sangat krusial yang perlu diperhatikan dan membutuhkan solusi yang cepat dan tepat kala itu. Yang kedua, ada menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada kurun waktu tahun tersebut, terjadi inflasi di Indonesia yang nilai tukar rupiah bahkan sampai menurun hingga menjadi 44,7% dari nilai resmi 24,6%. Keadaan ini kemudian berimbas langsung pada para eksportir dari Jawa yang terdiri dari orang-orang Masyumi mengalami kerugian. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya peningkatan penyelundupan, kemiskinan, dan kelaparan semakin tinggi dan rakyat semakin jauh dari kemakmuran. Maka dari itu, prioritas utama Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 ini adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada segera melaksanakan pemilu. Kabinet Ali Sastro Amijojo yang pertama menyanggupi inti dari pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Maka dari itu, Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 menyanggupi untuk menggelar pemilihan umum 1955. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pemilu pusat dengan pembentukan panitia pusat pada tanggal 31 Mei 1954 yang saat itu diketuai oleh Hadi Kusumo atau PNI. Kemudian Hadi Kusumo pada tanggal 16 April 1955 mengumumkan bahwa pemilu 1955 akan digelar pada 29 September. Maka dari itu pemilu 1955 bisa dikatakan sebagai agenda utama dari program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. Yang keempat, ada pembebasan Irian Barat secepatnya. Pada Agustus 1954, Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 mengusulkan untuk menghapuskan Uni Belanda Indonesia. Selain itu juga memuat penyesuaian dari KMB.
Namun sayangnya hal ini tidak bisa mendapatkan hasil seperti yang diinginkan atau bisa dikatakan tidak mencapai kemajuan yang signifikan. Bahkan masalah yang timbul di Irian Barat ini juga dibawa ke PBB oleh Kabinet Ali Sastromijoyo I. Namun pengaduan tersebut ditolak. Yang kelima ada menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Politik bebas di sini berarti bahwa Indonesia tidak memihak negara manapun di dalam pertikaian yang sedang terjadi. Sedangkan aktif adalah meski tidak memihak negara manapun di dunia, namun Indonesia tetap ingin aktif menyuarakan aspirasinya di dunia internasional. Yang terakhir adalah segera menyelesaikan pertikaian politik. Berbagai perpecahan timbul di kalangan partai politik. Salah satunya adalah NU. Dengan Masyumi yang kemudian membawa NU berdiri sendiri sebagai partai politik. Perpecahan ini disebutkan karena perebutan pos jabatan pada Menteri Agama. Kemudian juga terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara PNI dengan PSI. Bahkan di kalangan militer pun juga terjadi konflik karena kesenjangan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari, Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan memutuskan mengundurkan diri dan keluar dari Kabinet Ali Sastromijoyo I. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika merupakan suatu keberhasilan Kabinet Ali. Pengaruhnya atas perjuangan kemerdekaan bangsa jajahan besar, begitu juga atas bangsa-bangsa penjajah. Sementara itu, konferensi Asia Afrika berlangsung di RI dan RRC, menandatangani persetujuan tentang kewarganegaraan. Yang kedua yaitu berhasil mengalihkan situasi politik di Indonesia yang tidak stabil, serta mampu mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Pada April sampai Mei 1954, yang merupakan pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia, yang diselenggarakan di Kolombo. Hal ini menunjukkan bahwa Ali berhasil mengalihkan situasi politik di Indonesia yang tidak stabil kala itu, dan bahkan mampu mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Di situ, Ali mengusulkan KAA yang kemudian disetujui oleh negara lainnya. Adanya KAA ini menunjukkan bahwa pemerintahan Ali telah mendapatkan kemenangan. Ketika itu, ada sekitar 29 negara yang hadir. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, gagal menghadapi Belanda dalam politik luar negeri. Pada saat itu, yang dilakukan Kabinet Ali hanyalah protokol pembubaran Uni atau disebut protokol Sunario-Luns pada tanggal 10 Agustus 1945 yang membubarkan Uni Belanda, melunakkan ketentuan-ketentuan ekonomi keuangan, dan membatalkan ketentuan kerjasama kebudayaan dan militer. Dipandang dari segi perjuangan bangsa Indonesia, protokol Sunario-Luns ini tidak berarti. Dominasi ekonomi keuangan Belanda akibat persetujuan KMB tetap, serta usaha untuk meminta bantuan PBB itu tidak membuahkan hasil. Lalu yang kedua, ada pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Pada masa Kabinet Ali I ini, banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan baik. Salah satunya, gangguan keamanan yang meningkat seperti pemberontakan DITI di Jawa Barat, Daud Bereh di Aceh, dan Khan Muzakar di Sulawesi Selatan. Lalu ada masalah korupsi yang semakin meningkat dan kemunduran ekonomi. Hal itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan keadaan yang semakin rusuh gitu. Terlebih lagi skandal korupsi tubuh PNI yang menjadi alasan utamanya. Akibatnya NU tidak puas dengan kinerja kabinet ini, lalu menyuruh para menterinya untuk mengundurkan diri dan keluar dari kabinet ini. Semakin melemahnya kabinet Ali ini dan semakin tidak kondusifnya keadaan pada saat itu, akhirnya Ali pun mengundurkan diri dan kabinet Ali Sastromijoyo I mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Setuju atau tidak dengan demokrasi liberal?
Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah konsentrasi dan partisipasi. Kontestasi atau perdebatan penyanggahan dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers. Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi. Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental, sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa, hanya dalam waktu kurun 9 tahun, berlakunya demokrasi liberal. Partisipasi yang dimaksud dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. Demokrasi liberal tidak selamanya sejalan dengan kultur bangsa Indonesia yang ramah tamah dengan menjunjung tinggi etika dan kesantunan. Penerapan demokrasi liberal yang bebas mengekspresikan semua pandangan dan paradigmanya, kepentingan politik dan sebagainya, kemudian cenderung menimbulkan suasana tidak kondusif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.